Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman bisa belajar semua untuk persiapan presentasi pada hari Rabu. Karena kita kebagian kelompok 1, ini coba dijelaskan dulu mengenai presentasinya biar teman-teman paham gitu. Kalau dari kelompok, kelas, anggota, dosen, dan itu bacain aja, nanti bisa bisa disebutin sama teman-teman sekalian. Untuk tujuan praktikumnya, pertama mengetahui pembuatan zat warna sintetis, yaitu zat warna azo. Kemudian yang kedua, mengetahui bahan baku senyawa kimia pembentuk zat warna azo dan proses kimia itu seperti apa. Yang ketiga, memahami penggunaan suhu dan pH, proses pembuatan azonya kayak gimana, kemudian metodenya yang digunakan di kelompok kita tuh apa, penggunaannya kan kemarin kita gunain konvensional, yaitu proses salting out. Yang terakhir ini mampu mengetahui material safety datasheet atau lampiran penggunaan bahan kimianya itu harus digunakannya seperti apa, baiknya dari segi jenis, pembuangan zat, sifatnya, cara penggunaannya gitu. Ini di nomor 5. Kemudian di nomor 7, komponen diazotasinya. Di kelompok 1 kan dapatnya itu amina primernya itu NH2, atau yang di nama kimia disebutnya anilin atau fenilamin. Fenilamin dengan struktur kimianya, anilin ini termasuk amin aromatik primer, di mana dia terikat oleh ini aromatik dan ini disebutnya amin. Dikatakan amin aromatik primer karena dia pertama mengikat aromatik, atom nitrogennya mengikat satu alkil kemudian dua tangan nitrogennya mengikat dua atom hidrogen. Begitu untuk penjelasan amina aromatik primer. Yang pertama, dia atom nitrogennya mengikat pada gugus aromatik, kemudian satu tangan atom nitrogennya mengikat pada sebuah alkil, dan dua tangannya mengikat pada atom hidrogen. Itu untuk komponen diazotasinya atau bahan baku primernya. Kemudian yang ke-8, komponen kopling atau nama kimia dan struktur molekulnya. Di sini komponen koplingnya atau komponen penggandingnya asid. Nama kimianya tuh 1 naftol, 8 amina, 3,6 disulfonic acid. Ini disebutnya dengan 1 naftol. Di sini dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana ini 3,6 disulfonic, dia di posisi 3 dan 6 terikat oleh gugus sulfon atau gugus pelarut, di mana jumlahnya ada 2, jadi 3,6 di disulfonic. Di satunya itu pada naftol, di 8-nya karena ini amina jadi amino.
disebutnya 1 naftol, 8 amino, 3,6 disulfonic acid, atau nama lainnya acid monosodium salt. Kayak gitu teman-teman. Ini nanti ada substituen OH dan substituen NH2, ini untuk pengarah posisi garam di azonium dari nanti ketika proses diazotasi. Nanti penjelasannya ada lebih lanjut. Untuk diagram alir pembuatan zat warna azo, yaitu kita persiapan alat dan bahan. Selanjutnya lakukan pertama itu proses diazotasi. Bahan bakunya bahan bakunya itu anilin, HCl, dan juga natrium nitrit yang akan membentuk garam diazonium. Kemudian ada proses penggandingan atau coupling, yaitu dari garam diazonium hasil proses diazotasi akan direaksikan dengan asid atau komponen couplingnya membentuk zat warna azo. Selanjutnya di proses pembuatan zat warna bubuknya mau diproses seperti apa, yaitu ada konvensional salting out, kemudian menggunakan teknologi yaitu spray drying dan freeze drying. Kebetulan kelompok kita kan menggunakan salting out, jadi menggunakan proses konvensional atau lebih umum gitu digunakan atau tradisionalnya. Selanjutnya di evaluasi warna, ini tinggal dibacain aja, bisa di standarisasi zat warnanya atau perhitungan yield menggunakan spektrofotometri, jadi di analisisnya menggunakan alat spektrofotometri. Kemudian perhitungan purity menggunakan kromatografi lapis tipis gitu, jadi sama juga menggunakan alat, metodenya dengan instrumen kromatografi. Mungkin nanti ini bisa ditambahin lagi gitu kalau misal penjelasan Aji kurang. Nah, ini proses reaksi diazotasinya. Pertama itu kan tadi komponennya itu ada anilin, natrium nitrit, dan juga asam klorida HCl. Di sini kan ada konsentrasinya 0,1 mol, 0,1 mol, 0,2 mol. Ini ditambahkan lebih banyak agar fungsi dari HCl ini pertama itu membuat kondisi pH-nya menjadi asam 1-2. Yang kedua itu sebagai pelarut anilin. Pelarut anilinnya ini dari HCl itu ada 2. pH-nya membuat jadi asam, kemudian pelarut anilin. Kemudian jumlah dari konsentrasi anilin dan jumlah dari konsentrasi natrium nitritnya itu penggunaannya harus sesuai, karena jika salah satu ada konsentrasi yang berkurang, misal di natrium nitritnya itu cuman 0,05 mol, otomatis nanti yang bereaksi dengan ininya akan ada sisa gitu, ada sisa anilin yang tidak bereaksi gitu dengan natrium nitrit ketika sesudah direaksikan dengan asam klorida. Otomatis kan anilinnya akan bersisa gitu, berarti bersisa 0,05 mol. Ini mah contoh aja, 0,05 mol. Karena anilin ini bersifat sangat reaktif, jadi bisa bereaksi dengan senyawa lain. Ketika ada sisa reaksi, dia akan bergabung gitu dengan hasil produk reaksinya ini dari anilin, natrium nitrit, dan asam klorida menghasilkan kan garam diazonium ini. Nah, si anilin ini kalau misalnya natrium nitritnya kurang akan bereaksi dengan ini
ion diazonium klorida atau garam diazoniumnya, sehingga akan mengganggu proses pembentukan garam diazonium, sehingga penggunaan reaksi di sini harus sesuai dan tepat. Semisal di semisal si natrium nitritnya lebih gitu, misalnya 0,2 mol, otomatis kan ini habis bereaksi yang natrium nitritnya akan berlebih gitu, lebih. Nah, dari kelebihan natrium nitrit ini juga akan mengganggu proses pembentukan garam diazoniumnya, karena prosesnya ini pada pH asam, dia kan berpengaruh juga pada proses diazotasinya, sehingga bisa membuat impurity-nya atau kemurniannya itu berkurang gitu, sehingga pada proses pembentukan reaksi diazotasinya, penggunaan konsentrasi senyawanya itu harus disetarakan dulu, jadi nggak boleh kurang atau lebih, hingga pada di sini dihasilkan ini 0,1 mol natrium nitritnya, karena nggak ada koefisien di depannya jadi 0,1 mol juga. Yang ini ada 2 HCl karena kita membutuhkan pH asam yang berlebih, hingga 0,1 dikali 2 hasilnya 0,2 mol. Mulai direaksikan, ini tuh sama dengan suhunya ya, karena Kelvin, jadi sekitar 0 sampai 5 derajat Celcius. Karena Kelvin kan 273 ya, sama dengan 0 derajat gitu, ditambah 5 derajat jadi 278, jadi ini hasilnya 0 sampai 5 derajat Celcius. Makanya di proses pembuatannya kan menggunakan es batu. Selanjutnya ini pH-nya asam, kita tahu dari HCl menghasilkan ini ion diazonium klorida. Semisal mau dijelasin lagi pembentukan secara lebih detailnya, bolehlah sama teman-teman ditambahin gitu dari video pembelajaran Bu Ida kemarin, gitu lengkap semua. Kita cek sekarang konsentrasinya, ini di sini 0,1, 0,1, 0,2. Di sini hasilnya 0,1 sama natrium kloridanya juga 0,1 dan produk sampingnya 0,2, sehingga hasil reaksinya itu setara. Itu sudah benar. Hasilnya apa? Ini garam diazoniumnya, ini produk sampingnya itu berupa natrium klorida dan air gitu, sehingga nanti yang digunakan ini si ion diazonium klorida atau garam diazoniumnya untuk proses coping. Gini ya teman-teman, buat reaksi diazotasinya. Selanjutnya ada reaksi kopling. Nah, karena dituntut ada pH asam dan pH alkali. Untuk pH asam dia masuknya dari sini, karena amina ini bersifat asam, pengarah asam, bukan bersifat asam, pengarah asam ya. Kalau di sini pengarah basa, pengarah basa. Dari hasil yang ini, kita reaksikan dengan komponen koplingnya. pH-nya sih sebenarnya bisa 3-5 atau 1,2. Ini kebetulan Ji ngambil 1,2. Hasilnya ini direaksikan pada posisi pH asam itu dia masuknya di mana gitu. Karena garam diazonium ini elektrofil, nih lihat posisinya dia positif. Dia itu sangat elektrofil, jadi kekurangan elektron gitu. Ketika direaksikan ke sini, posisinya itu pada pH asam di mana? Lanjutnya pada di sini ya. Gambar kedua. Karena yang diambil itu ion diazoniumnya yang bersifat elektrofilnya, jadi dia masuknya pada posisi sini. Kenapa? Pertama, karena komponen koplingnya ini tuh bersifat substituennya pemberi elektron atau donasi elektron gitu, pemberi elektron. Karena kita tahu NH itu tangannya cenderung 3. Di sini ada 1,
2, 3, 4, 5 karena NH itu N tuh kan 7 ya, nomor atomnya 7, 2, 5, jadi 5 elektron terluar. Bentar teman-teman, dihapus dulu, nggak kelihatan. Jadi 5 kan, N tuh 5, 2, 5. Nah ini 5 ini tuh elektron terluarnya, jadi ini satu kesini sama H, ini satu kesini sama H, sepasang ini nggak berikatan sama sekali, yang ini berikatan sama alkil di sini. Nah otomatis kan ini ada sepasang elektron bebas nih yang tidak berikatan gitu, dia kelebihan elektron. Nah ini tuh bisa berpindah karena gak stabil, dia bisa beresonansi gitu, pindah ke sini, set, gambarnya ke sini, set. Nah ke sini, jadi rangkap 2 kan di sini tadi tuh udah 1 berangkap, di sini tuh jadi sepasang ada rangkap 2-nya, jadi tambah 1, otomatis kan di sini hilang tuh, set, jadi rangkap 2. Nah dari ke sini otomatis, karena otomatis kan di sini ada rangkap 2, di sini udah ada rangkap, karena C itu tangannya cuma 4, maksimal 4 kan, di sini ada berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan nggak bisa. Otomatis yang di sini elektron yang di sini sepasang di sini akan pindah ke sini, set. Nah karena dia udah penuh, nggak bisa pindah, set, sini. Hasilnya ini di sini, dia asalnya dari ikatan, jadi di atom C-nya yang elektron negatifnya pindah, karena tadi karena sudah pindah ke sini, C-nya kan tangannya itu maksimal 4, kalau pindah ke sini ini 1, ini nggak mau pindah, jadi tangannya 5, itu nggak boleh kan, jadi otomatis yang di sini tuh beresonansi lagi, pindah ke atom C yang di sini. Di sini kan dia berarti kelebihan elektron atau ke elektron negatifannya tinggi. Nah kita tahu bahwa ion diazonium tuh bersifat elektrofil, sehingga ketika ada senyawa kopling yang memiliki elektron negatif yang tinggi, dia akan masuk pada posisi sini, akan berikatan gitu, sehingga dia tuh disebutnya substituen pengarah posisi. Substituennya pada pH asam tuh di sini, cuman pengarah posisinya itu disebut posisinya orto. Di sini orto, di sini orto, di sini masuknya orto, karena dia gabungnya di sini. Ini penjelasannya. Asid pada pH asam yang elektronegatif pada posisi orto, ini kan orto. Reaksinya gimana? Ini dia akan berikatan, jadi ikatan rangkapnya itu pindah ke sini, kan gabungnya pada posisi apa? Posisi orto, sehingga substituen ini pada pH asam gabungnya pada garam diazoniumnya, bereaksinya pada posisi orto. Ini satu udah, ini kan pH asam ya, kemudian di pH basa juga sama, hampir sama itunya, cuman dia posisinya dari sini karena OH itu basa, jadi alkali masuknya dari sini. pH-nya itu 9 sampai 10, suhunya juga sama, 0 sampai 5 derajat Celcius. Ini juga bersifat elektrofil, ion diazoniumnya. Nah ini di sini bersama mekanismenya, ini berpindah karena kita tahu C tangannya cuma 4, ini yang di sini juga berpindah. Nah berpindah sini, set. Otomatis dari perpindahan di sini, ini akan menghasilkan elektron negatif lagi. Nah dia akan masuk lewat sini, pengarah posisi orto juga, karena tadi di sini orto, karena dia dekat sama substituen ya, berarti di sini tuh orto ya. Ingat orto, paling dekat dengan substituennya orto. Karena elektronegatif, dia elektrofil, bergabung lagi pada posisi sini, set.
Gitu. Oh iya, ini kan dari 0,1 mol ya. Ini juga menghasilkan 0,1 mol. Ininya couplingnya maksudnya 0,1 mol. Ini konsentrasinya 0,1 mol menghasilkan 0,1 mol zat warna. Zat warnanya ini tuh bisa dikelompokkan dari penggunaannya gitu. Ini kemudian kan di hipotesisnya kita buat zat warna yang dihasilkan tuh zat warna apa gitu. Karena ini kan zat warna azo gitu, basisnya di kromofor azo. Kalau kayak gini, dia pertama tuh dikatakan zat warna direct. Dia pertama ada gugus pelarut, dia larut dalam air. Gugus pelarut ya, dia pelarut tuh. Direct kan kita tahu dia tuh mudah sekali diaplikasikannya ya, karena dia punya gugus pelarut gitu, dia mudah larut dalam air. Kecerahan warnanya kurang karena sifatnya itu dia kan dari azo ya, jadi kemurniannya tuh berkurang, sehingga ya kemurnian berkurang tuh berpengaruh pada efek cahayanya gitu, penyerapan gelombangnya kemarin kan yang dijelasin sama Bu Ida. Jadi pas di sini misalnya kita mau warna apa gitu, orange misalnya, di sini tuh dia sudah menyerap panjang pas di panjang gelombang sini tuh menyerap warna lain, sehingga warna yang ketika nanti sampai di gelombang di sini tuh terjadi perubahan warna gitu, jadi warnanya nggak sesuai, jadi warnanya kurang kecerahannya gitu. Kemudian ketahanan lunturnya sedang, ini diakibatkan karena ikatan serat dengan ikatan zat warna dengan seratnya itu ikatan kimia lemah, itu ikatan hidrogen atau gaya-gaya van der Waals. Karena kita tahu di NH2 nya ini tuh dia kan positif ya, NH2 nya itu positif ya, NH2 nya positif. NH2 nah nanti itu dia akan berikatan dengan selulosa, kan selulosanya itu sifatnya negatif OH min. Nah ini tuh ikatannya lemah, ikatan hidrogen. Sehingga ikatan hidrogen tuh putusnya ini ya, gambarnya titik-titik ya ikatannya, jadi ikatannya tuh lemah. Berbeda dengan ikatan kovalent. Kalau ikatan kovalent kan tegas di garisnya, berarti kuat. Kalau ikatan hidrogen tuh lemah, dia titik-titik logonya, makanya di sini titik-titik. Nah gitu, lemah, sehingga ketahanan lunturnya tuh sedang. Makanya pada pencelupan zat warna direct tuh ketika ketahanan lunturnya kurang, maka harus diproses dengan proses namanya iring gitu. Ini kan sudah pengikatan antara zat warna dengan serat. Memperbaiki ketahanan lunturnya kita tambahkan dengan namanya itu apa ya, pokoknya baca aja di pencelupan itu namanya apa ya, lupa namanya. Tambahkan garam logam gitu. Nanti ini kan ikatan pertamanya, ini ketahanan lunturnya kurang, kemudian yang keduanya tuh diikat dengan, agar tahan lunturnya baik, zat warna, dan zat warna itu diikat lagi sehingga dapat memperbaiki ketahanan lunturnya gitu. Intinya itulah, nanti baca lagi itu penerapan proses iring. Itu proses iring kayak gitu. Hapus. Itu proses iring. Kemudian ini perlu ditambahkan elektrolit karena penggunaan dapat meningkatkan laju penyerapan zat warna terhadap serat, yaitu biasa loh
jadi penambahan elektrolit kayak kemarin pencelupan zat warna alam. Struktur molekulnya kalau planar, jadi sebidang ini. Nah, jadi memudahkan ikatan antara zat warna itu, zat warna dan seratnya itu sendiri. Jadi gampang. Kalau yang bukan koplanar tuh agak sulit kan, dia melingkar gitu. Jadi ikatannya itu agak susah. Ya gitu ya. Jadi misal ada yang salah gitu dari penjelasan Najib, bisa dibaca-baca lagi lah dari penjelasan Pak Yohanul. Serat yang diwarnainya itu serat kapas selulosa, karena dia itu OH tadi gitu. Selanjutnya perhitungan kebutuhan bahan untuk pembuatan zat warna sintetisnya kan sebanyak 0,1 mol. Kan tadi kita tahu konsentrasinya 0,1 mol. Kita hitung dulu anilin. Anilin tuh kan dia tuh C6H5, rumus kimia NH2. Kita hitung dari MR nya kan, kita hitung MR nya dulu kan. Mol tuh dikasih massa per MR nya, massa molekul relatifnya itu berapa. ARC itu 12, dia nomor atomnya 6, H itu massa atom relatifnya itu 1 dikali 7, jumlahnya 7, 2 tambah 5 tambah 2 gitu 7. N nya itu atom relatifnya 14, nilainya dikali 1 menghasilkan 72 ditambah 7 tambah 14 menghasilkan 93 gram. 93 ya gram per mol. Ini kan tadi N nya 0,1 mol, tinggal dikali aja. N kan rumusnya mol sama dengan massa per MR. M berarti N dikali MR. Kita dapatkan nilai MR sama N nya berapa. Nah, 9,3 gram. 0,1 kali 93. Karena itu anilinnya itu kita gunakan cair, sehingga dia mempunyai massa jenis. Massa jenisnya itu, massa jenis anilin tuh 1,02 gram per centimeter kubik. Rumusnya kan massa jenis sama dengan M per V. Jadi kita cari volumenya sama dengan V sama dengan massa per massa jenisnya. Volumenya sama dengan 9,3 dibagi massa jenisnya. Jadi penggunaan anilin pada proses pembuatannya itu sekitar 9,11 mili. Begitupun sama yang ini, penjelasannya tinggal dibaca aja karena tinggal pengalian. Kalau ini asidnya tuh dia bentuknya padat solid. Padat. Kalau HCl nya ini sama juga, tapi dia kalau ada yang massa jenis begini berarti dia cairan mobilnya. Dapat massa jenis ininya tuh dari mana? Ini tuh udah ketentuan, tinggal cari aja di Google teman-teman. Ini tuh massa jenis HCl-nya tuh segini. Begitu juga natrium nitritnya itu padatan. NaOH-nya itu tadi kita gunain berapa, dia juga bentuknya kan padatan. Prosesnya kan pada kopling tuh ditambahkan alkali gitu, pengarah alkalinya tuh digunain NaOH ini. Tinggal dihitung aja sama MR per atau massa relatifnya ini 40 gram, molnya 0,1, jadi gram sama dengan N dikali MR, sekitar 4 gram penggunaannya. Selanjutnya ke cara kerja. Ya pertama itu kan kata si ibunya cuman proses diazotasi dan kopling aja. Ini bisa dibaca dari hasil yang tadi di atas. Untuk koplingnya itu, ini sih menurut Haji, kalau NaOH nya kan yang di video itu 20 mili, jadi dari 4 gram ini tuh kita encarin lagi gitu, jadi 20 mili gitu. Bisa jadi nanti sebutin aja 20 mili gitu. Sama karena kita gunakan HCl nya juga, HCl nya tuh diencerkan juga gitu 20 mili.
pembentukan kopling, campuran asid, pembentuk campuran azo, ini juga sama. Ini kopling alkali, ini kopling asam. Alkali, asam. 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 Metodenya konvensional, kita gunain tuh salting out, kan kemarin udah diskusi tuh kita pakai salting out. Prinsip pembuatannya, prinsip salting out tuh tinggal dibaca aja kayak gini. Referensinya itu kita ambil dari kayak gini, dari beberapa referensi, yaitu handbook ya, handbook dari beberapa referensi dosen juga ya. Begitu, ini aja tinggal dijelasin, tinggal dibaca aja. Nanti untuk MSDS ini tinggal disingkat-singkat aja gitu teman-teman. Misalnya tuh identifikasinya apa, singkat, terus penanganannya kayak gimana, lanjut kondisi penyimpanan dan penggunaan, atau terakhir juga pertimbangan pembuangan. Dari semua komponen bahan kimia yang kita gunain itu, dari poin-poin itu tuh dijelasin aja singkat gitu, biar nggak terlalu lama kan waktunya, karena presentasinya juga nggak begitu lama. Mungkin teman-teman sekalian bisa dipelajari dulu dari video yang ini, semoga bisa paham gitu. Nanti presentasinya juga bisa baik, karena nilainya nilainya kan semua sama gitu, dibagi per kelompok, jadi satu orang nilainya berapa, semuanya sama. Jadi ya kita harus saling dukung gitu, biar nilainya bagus semua. Mungkin gitu aja kalau dari Aji ini presentasinya gitu. Semisal ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyain di grup aja langsung ya. Sekian dari Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya.